Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kisah Romantis. Channel yang membagikan berbagai kisah romantis. Kisah ini hanya untuk menghibur, bukan untuk menyinggung siapapun yang mendengarnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat mendengar dan semoga para pendengar bisa terhibur. Kisah romantis kali ini berjudul Ketika Cinta Harus Bersabar. Penulis, Nurlaila Zahra. Episode pertama. Ya Tuhan, entah siapa yang tadi aku lihat. Malaikatkah? Atau mungkin seorang alim yang menjelma seperti malaikat? Entahlah. Tapi yang pasti, hatiku langsung berdetak kencang. Tatkala kedua mataku menatap tak sengaja wajah putih bersih nan berwibawa itu yang sempat melintasi penglihatanku. Sampai sekarang, sosok malaikat itu masih melekat dalam benakku. Sore tadi, Mama mengajakku ke rumah salah seorang sahabatnya yang tengah sakit. Awalnya aku menolak, karena memang editan tulisanku belum selesai aku revisi kembali. Besok lusa harus segera aku serahkan ke pihak penerbit, untuk dipelajari dan untuk selanjutnya diterbitkan menjadi sebuah buku novel, yang siap untuk dibaca. Aku seorang penulis novel yang memang belum terlalu termasyur seperti Habibur Rahman El-Shirazi, Azimah Rahayu, Helvitiana Rosa, dan masih banyak nama-nama penulis lainnya yang menjadi penulis idolaku sekaligus menjadi inspirasiku dalam menulis. Dua novelku sudah beredar di pasaran. Yang pertama berjudul Kerlingan Hati dan yang kedua berjudul Episode Jingga. Alhamdulillah, kedua novelku itu laris manis di pasaran. Dan sekarang, aku sedang menggarap novelku yang ketiga, yang judulnya masih aku rahasiakan. Tapi lagi-lagi karena mamaku tersayang, mengajakku pergi menjenguk temannya yang sedang sakit, jadilah aku merubah semua jadwalku, yang awalnya ingin duduk di depan komputer untuk merevisi ulang novelku, menjadi ikut mama pergi menjenguk temannya. Mau bilang apa lagi, toh kalau mama sudah beralasan, Dinda, nanti kalau sampai penyakit mama kumat di jalan, bagaimana? Tak tega rasanya kalau sampai penyakit asma mama kumat di tengah jalan. Semoga saja tidak. Aku berangkat bersama mama, tepat setelah salat asyar kami tunaikan. Aku tidak pernah tahu teman mama yang satu ini. Mama bilang dia itu bernama Ibu Rahayu. Teman mama semasa kuliah dulu. Aku hanya mendengarkan mama bercerita banyak tentang sahabatnya itu, yang katanya lumayan cantik, mempunyai seorang suami yang juga tampan, dan seorang anak laki-laki. Yang menurut mama sangat cocok untuk dijadikan seorang menantu. Bu Rahayu itu punya seorang anak laki-laki. Mama lupa namanya siapa, tapi yang pasti dia itu cocoklah untuk dijadikan seorang menantu. Aku hanya menghela nafas, mendengar celotehan mama, yang menurutku hanya sebuah pengharapan seorang ibu, yang menginginkan anak perempuannya segera menikah. Semua gadis yang sudah cukup umur juga pasti berharap ingin segera mempunyai pendamping hidup, yang sesuai dengan kriterianya. Ya, minimal seseorang yang baik, soleh, bertanggung jawab, dan dapat menerima apa adanya. Tapi kalau memang belum jodoh, mau diapakan lagi? Aku hanya berharap seorang yang soleh yang bersedia menjadi suamiku. Tepat di sebuah rumah bernuansa minimalis, kami turun dari mobil yang aku kendarai sendiri. Di luar sudah ada seorang perempuan paruh baya, yang membukakan pintu rumah untuk kami. Ibu itu lalu menyuruh kami masuk, karena dia sudah tahu bahwa kami akan datang, untuk menjenguk Ibu Rahayu. Sekantong buah-buahan aku serahkan padanya. Dia pun segera mengantar kami, memasuki kamar Bu Rahayu. Di dalam aku melihat seorang ibu, yang sudah sedikit tua dengan wajah pucat pasinya berbaring di atas tempat tidur, berselimutkan kain yang sangat tebal. Kepalanya ia tutup, dengan sebuah kerudung pendek. Dialah Bu Rahayu. Senyumnya segera menyambut kami, ketika ia lihat wajah kami nampak dari balik pintu. Mama dan Bu Rahayu segera berpelukan, tatkala keduanya dipertemukan kembali, setelah beberapa tahun tidak bertemu. Tangis kebahagiaan pun membuncah di sana. Aku hanya bisa menatap mereka dengan penuh haru. Beberapa saat lamanya, aku menjadi orang yang terasing di dalam kamar itu. Tiba-tiba Bu Rahayu menegurku, dengan sapaan yang lembut. Tegurannya itu membuat aku tersadar dari lamunanku.
Ini pasti Dinda ya? Tanya Bu Rahayu. Iya Bu. Jawabku tergagap. Aku segera meraih tangannya dan kucium. Aku kembali tersenyum padanya. Sudah besar ya? Berapa usia kamu sekarang? Tanya Bu Rahayu lagi, yang membuat aku ragu-ragu untuk menjawabnya. 27 tahun Bu, sahutku, tanpa semangat yang membara. Entah mengapa, setiap kali ada seseorang yang menanyakan berapa usiaku, aku selalu menjawabnya tanpa mempunyai semangat. Mungkin karena sampai sekarang, aku belum juga menikah. Tahu dari mana Lis, kalau aku sakit? Tanya Bu Rahayu pada Mama. Aku menarik kursi yang disediakan oleh ibu tua tadi, sambil mendengar jawaban Mama. Dari Rudi. Kebetulan kemarin aku bertemu dia di pasar. Dan dia bilang katanya kamu sakit. Memang kamu sakit apa sih Hugh? Mama balik bertanya. Taulah Lis, aku juga bingung sendiri dengan sakitku, jawab Bu Rahayu, dengan mata berkaca-kaca. Sesaat kutangkap sepertinya ada yang mengganjal dalam hatinya. Dia pun mulai bercerita. Beberapa hari yang lalu, ada yang menawarkan seorang muslimah padaku untuk dijadikan istri oleh anakku. Oh iya, mana anakmu itu? Kok tidak kelihatan? Siapa namanya? Cerocos Mama, memotong pembicaraan Bu Rahayu. Bu Rahayu menghela nafasnya dan menjawab dengan nada datar. Aku memperhatikannya dengan seksama. Anakku itu bernama Yusuf Abdul Fattah. Masa kau lupa sih Lis? Oh iya, maaf, namanya juga orang tua. Lanjutkan Yu, kata Mama, seraya menyuruh Bu Rahayu untuk melanjutkan ceritanya. Aku sempat melihat gadis itu. Wajahnya cantik, perilakunya baik, akhlaknya pun bagus. Dia berjilbab, sama seperti Dinda, lanjut Bu Rahayu, sambil melirik ke arahku ketika dia menyebutkan namaku. Aku hanya tersenyum dan meneruskan mendengar cerita Bu Rahayu. Setelah aku tawarkan pada si Yusuf, lah kok dia malah menolak. Katanya, kurang cocok dengan seleranya. Asal kamu tahu saja ya Lis, ini untuk yang kelima kalinya, dia menolak untuk dinikahkan. Kamu tahu sendiri, usianya Yusuf itu tidak beda jauh dengan usianya Dinda. Apalagi coba yang mau dicari, dengan umur segitu, kalau bukan istri. Aku sampai stres memikirkannya, dan akhirnya aku jatuh sakit. Nah itulah penyebab sakitku saat ini, ucap Bu Rahayu, menutup ceritanya. Sesekali kulihat dia membenarkan posisi duduknya, yang bersandar pada sebuah bantal. Sekarang dia kemana Bu? Tanyaku tiba-tiba saja. Aku juga kaget. Kenapa aku menanyakan hal itu? Aku sendiri tidak tahu alasannya. Sekarang dia sedang menebus obat ibu di apotik. Perginya sih dari tadi, mungkin sebentar lagi juga pulang, jawab Bu Rahayu tenang. Suasana kembali lagi seperti semula. Mama dan Bu Rahayu kembali larut dalam perbincangan masa lalunya, sedangkan aku hanya dapat mendengarkan mereka berbincang tentang suatu hal yang baru bagiku. Beberapa saat lamanya waktu berjalan, tiba-tiba dari luar kamar, terdengar suara seorang laki-laki mengucapkan salam dan membuka pintu secara perlahan. Aku, Mama, dan Bu Rahayu pun segera mengarahkan pandangan kami ke arah suara itu. Perlahan-lahan pintu itu terbuka, dan, subhanallah, seorang laki-laki tampan, dengan kemeja dan celana bahannya, datang dengan membawa sekantong kecil obat. Aku berdiri dari dudukku, tanpa melepaskan pandanganku dari laki-laki itu. Sesaat lamanya aku menatap dia, yang sedang mencium tangan Bu Rahayu. Kemudian mengatupkan kedua tangannya pada Mama. Aku seperti terbius oleh keindahan zahirnya. Aku tersadar tatkala dia mengucapkan salam padaku, dan mengatupkan kedua tangannya juga padaku. Assalamualaikum, ucapnya lembut sambil menunduk. Waalaikumsalam, sahutku, dengan sedikit tergagap. Aku segera menundukkan pandanganku dari wajahnya, dan kutarik nafasku secara perlahan. Entah mengapa, saat ini jantungku berdebar-debar. Kudengar Bu Rahayu memperkenalkan laki-laki itu, sebagai anaknya yang bernama Yusuf Abdul Fattah.
Dan dia juga memperkenalkan Mama sebagai sahabat lamanya. Dan juga memperkenalkan aku pada Yusuf. Sesaat aku mencuri pandang padanya. Astagfirullah, ucapku dalam hati. Kembali kutarik nafasku dalam-dalam. Tak berapa lama, laki-laki yang kukenal bernama Yusuf itu meminta diri untuk keluar dari kamar. Aku tak berani lagi menatap wajahnya. Takut dosa, aku hanya dapat mendengar suaranya yang dengan lembut mengucapkan salam. Aku menjawab salamnya dengan pelan. Tak berapa lama, Mama dan Bu Rahayu mengganti topik pembicaraan mereka dengan masalah Yusuf. Aku berusaha mengendalikan perasaanku. Entah mengapa, seperti ada yang berbeda dalam hatiku setelah aku melihat Yusuf tadi. Aku jadi teringat perkataan Mama. Bu Rahayu itu punya seorang anak laki-laki. Mama lupa namanya siapa, tapi yang pasti dia itu cocoklah untuk dijadikan seorang menantu. Apa mungkin bisa ya? Pikirku sudah mulai ngaco kemana-mana. Sepanjang perjalanan pulang, aku tak bisa memfokuskan pikiranku. Sesampainya di rumah, aku sudah tak memikirkan editan tulisanku di komputer. Yang menjadi pikiranku sekarang adalah, apakah sosok malaikat itu yang menjadi harapan Mama? Oh, Tuhan, selamatkan aku dari penyakit hati ini. Teriakku dalam hati. Azan maghrib sudah berkumandang. Aku segera bergegas ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Sekian kisah romantis yang berjudul Ketika Cinta Harus Bersabar. Episode pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share.